Baik, perkenalkan nama saya Roger Lui Haryanto, NPM 2251091, mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Seperti yang diketahui, saya akan membahas tentang kekayaan industri kreatif di era digital. Jadi pertama-tama saya akan membahas arti penting dari perlindungan kekayaan intelektual industri kreatif di era digital. Seiring dengan kemajuan teknologi, melindungi kekayaan intelektual sudah menjadi semakin penting dengan kemajuan teknologi dan ada juga kerugiannya. Pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi lebih mudah dilakukan oleh orang-orang sekitar. Salah satu faktor terpenting dalam melindungi kekayaan intelektual di era digital ini adalah penyebaran atau penggunaan kekayaan intelektual yang melindungi kekayaan intelektual tanpa mengungkapkan sumbernya. Pembajakan digital terutama mempengaruhi konten digital seperti fisik, film, dan masih banyak lagi. Meskipun undang-undang sudah dibuat untuk melindungi kekayaan intelektual di era digital, masih banyak contoh pengguna hak cipta digital dan produk digital masih banyak diminati orang lain karena harganya yang murah bahkan gratis. Kemudahan penggunaan dibandingkan dengan produk bajakan dan kebutuhan untuk melindungi hak cipta. Di era digital, perlu dilindungi untuk pertumbuhan dan kesuksesan industri kreatif dan inovatif. Era digital ini juga telah mengubah secara dahsyat bagaimana industri kreatif bekerja karena kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah ke konten digital yang memiliki manfaat signifikan dan tantangan baru terkait dengan meningkatnya kecanggihan sistem perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Baik, selanjutnya akan membahas jenis-jenis kekayaan intelektual dalam industri kreatif. Yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta ini melindungi karya seni, musik, film, literatur, dan konten kreatif lainnya dari penggunaan yang tidak sah. Hal ini sangat penting dalam industri kreatif seperti musik, film, dan media digital. Yang kedua ada hak paten, melindungi inovasi teknis atau penemuan baru dalam industri kreatif. Paten mungkin melindungi teknologi baru dalam animasi, efek visual, atau alat kreatif lainnya. Ya, contohnya dari pipet, yang dulunya yang tidak bisa dilakukan, tapi sekarang bisa. Itu bisa disebut paten. Selanjutnya ada merek. Merek ini melindungi nama, logo, atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan. Merek dagang sangat penting dalam branding produk di industri kreatif seperti fashion dan desain. Contoh seperti Apple yang contohnya iPhone, ya Samsung gitu ya. Ada McD, ada IKEA. McD itu ya dari makanan, kalau IKEA dari bahan-bahan kayak pembangunan itu. Selanjutnya indikasi geografis. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu produk dari wilayah geografis tertentu yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang terkait dengan lokasinya, dan juga melindungi produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti lingkungan sekitar dan kondisi penduduk setempat. Contoh kopi Gayo, yang berasal dari Aceh, karena kopi ini memiliki nilai dan kualitas produk bergantung pada identitas geografis, lokasi, dan ekosistemnya. Selanjutnya ada desain industri, melindungi aspek visual dari produk yang inovatif, seperti desain pemakaian, furnitur, atau produk industri lainnya yang memiliki nilai estetika. Ya, contoh iPhone dan Android, tiap produk memiliki kelebihan masing-masing, seperti fitur iPhone yang kameranya sangat bagus. Kalau Android yang HP-nya ada yang bisa dilipat, dan masih banyak lagi. Yang terakhir itu ada rahasia dagang, melindungi informasi bisnis yang tidak diketahui publik, seperti teknik produksi yang digunakan dalam film atau desain tertentu, atau makanan juga bisa. Contoh, resep ayam KFC yang tidak diketahui oleh pembeli. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke definisi kekayaan intelektual dalam industri kreatif. WIPO atau World Intellectual Property Organization mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai penggunaan simbol, nama, dan gambar dalam transaksi, serta tulisan, sastra, dan seni dan desain. Dalam industri kreatif, kekayaan intelektual atau biasa disebut KI mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang melindungi pencapaian dan inovasi yang dibuat oleh sendiri atau kelompok.
Hal ini mencakup berbagai bentuk kreatif yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, musik, seni, desain, dan khususnya teknologi. Setelah dampak ada pula tantangan. Jadi tantangan yang dihadapi dalam pelindungan di era digital mengenai kekayaan intelektual, ada 4 tantangan yang dihadapi di era digital ini. Yang pertama, pembajakan dan penyebaran konten secara ilegal. Hal ini sangat penting ya. Teknologi digital memudahkan penyebaran karya cipta seperti musik, film, dan buku tanpa izin. Hal ini sangat merugikan pencipta karena hak mereka atas distribusi eksklusif dilanggar. Poin yang kedua, kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai hak kekayaan intelektual. Jadi, banyak pencipta dalam industri kreatif tidak sepenuhnya memahami hak-hak kekayaan intelektual mereka, sehingga seringkali mereka tidak mengambil langkah yang cukup untuk melindungi karya mereka secara hukum. Next, poin, perlindungan yang tidak efektif di lintas negara. Ya, maksudnya, karena konten digital dapat diakses dari berbagai negara, pelanggaran KI seringkali terjadi lintas batas, yang maksudnya itu adanya transaksi keuangan yang melibatkan dua pihak sehingga membuat penegakan hukum menjadi sulit. Dan yang terakhir, regulasi yang lambat beradaptasi. Ya, maksudnya peraturan resmi undang-undang hukum KI di Indonesia belum sepenuhnya berkembang untuk mengikuti kemajuan teknologi. Hal ini menyebabkan celah dalam perlindungan karya kreatif. Ya, jadi ada contoh kasus yang nyata yang menunjukkan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif. Salah satu contohnya yang saya ambil itu kasus Napster pada tahun 2001. Napster ini platform berbagai file yang dikelola oleh Sean Fanning, Sean Parker, dan Hugo Saiz Contreras pada tahun 1999 di Amerika. Kasus ini menjadi terkenal karena memungkinkan pengguna untuk berbagai file musik secara gratis tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi industri musik dan memicu perdebatan panjang tentang hak cipta di dunia digital. Dan akhirnya Napster ditutup di tahun 2001 setelah serangkaian tuntutan hukum oleh musisi dan label rekaman. Ya, itu adalah kasus nyata yang ada di dunia digital. Selanjutnya ada dampak pelindungan kekayaan intelektual terhadap inovasi dan ekonomi kreatif. Yang pertama, mendorong inovasi. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, kekayaan intelektual menciptakan insentif untuk berinovasi karena mereka tahu karya mereka akan dilindungi dari eksploitasi oleh pihak lain. Next, meningkatkan nilai ekonomi. Lebih menghasilkan pendapatan yang stabil melalui lisensi dan royalti. Ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir, menjaga keberlanjutan industri kreatif. Ya, KI mencegah pembajakan dan duplikasi ilegal yang memungkinkan pencipta untuk terus berinvestasi dalam karya kreatif baru dan memperpanjang siklus hidup ekonomi dari produk kreatif. Setelah banyak yang sudah dibahas, ada dampak, tantangan, sampai contoh kasus nyata. Jadi analisis saya itu ya kurang lebih nggak jauh-jauh dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kekayaan intelektual sangat penting dalam industri kreatif karena memberikan perlindungan hukum yang memastikan bahwa pencipta dan inovator mendapatkan pengakuan dan imbalan finansial yang layak. Ya, contohnya kasus Napster tadi ya. Tantangan di era digital juga seperti peraturan dan hukum yang masih belum jelas, membutuhkan solusi yang mendukung pemerintah, organisasi internasional contoh, dan perusahaan bisnis. Dengan perlindungan kekayaan intelektual yang efektif, inovasi akan terus berkembang dan ekonomi kreatif akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, ya begitu analisis dari saya. Semoga bermanfaat untuk ujian kali ini. Sekian, terima kasih.